Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sempurna, Bapa yang mempedulikan kami, Bapa yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini Engkau membawa kami di tempat ini. Untuk kami kembali bersahabat, untuk kami kembali berkumpul, makan Kristus. Kami sadar Bapa, hidup kami ini bukan milik kami lagi, tetapi milik Engkau yang sudah ditebus melalui pengorbanan putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memeteraikan kami sehingga kami ini adalah milik kepunyaanmu. Kami adalah harta berhargamu yang selalu engkau rawat, selalu engkau jagai, selalu engkau berkati, selalu engkau lindungi dan selalu engkau sertai. Pagi hari ini Bapak, kami bersyukur 6 hari lamanya kami bekerja. Tiba saatnya kami memberikan hati dan pikiran kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya saat firman-Mu disampaikan, kami akan melihat rencana keselamatanmu yang sempurna. Engkau bukan Tuhan yang menghukum kami, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Apa kabar jemaat? Jemaat sehat semuanya, amin. Oke, puji Tuhan, gak terasa sebentar lagi kita mau Imlek ya saudara ya. Sudah ada dekorasi seperti ini, cuman satu aja yang kurang. Sayangnya lampion ini tidak ada logo Manchester United. Yahya mana? Yahya 2-0. Ketahuan ya, pesternya ngefans siapa ya. Ya karena menang makanya diomong kan begitu kan. Oke, saudara kita mau belajar melanjutkan materi yang bulan lalu. Saya tekankan bahwa ibadah ini adalah sahabat kita, amin. Allah menciptakan sahabat itu untuk kita itu bisa berhenti dari pekerjaan, tetapi lebih daripada itu Allah ingin kita itu bisa bersekutu karena kita diciptakan untuk bersekutu. Kita tidak diciptakan untuk bergerak secara otonomi, tidak diciptakan untuk nyuekin Tuhan, tidak. Tetapi kita diciptakan itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Katakan bersama saya diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Jadi pagi hari ini adalah pagi yang sangat amat tepat untuk kita bersekutu dengan Allah. Saya ingin menceritakan Paskah pertama yang dialami oleh bangsa Israel. Tulah ke-10 dimulai. Sebelum tulah ke-10 dimulai, Musa mendapatkan instruksi dari Allah. Musa bilang sama orang Israel yang ada di tanah Goshen, kalian semuanya ambil domba, ambil kambing, sembelihlah, darahnya kalian oles ke pintu, nanti malam makan bersama keluargamu di rumah. Perhatikan baik-baik, nanti malam makan bersama keluargamu di rumah. Karena pada saat itu, Allah akan turun dengan malaikat mautnya mengambil semua nyawa anak sulung di Mesir. Oke? Itu let's say instruksi itu dikatakan siang hari atau pagi hari. Bangsa Israel kemudian langsung tuh nyembelih kambing, domba, ya toh, darahnya dioles, mereka dagingnya dimakan. Nah, perhatikan baik-baik. Saat malam tiba, semua keluarga bangsa Israel enggak ada yang keluar rumah. Mereka di dalam rumah, mereka menikmati makan bersama dengan keluarga. Mereka menikmati Sabat. Mereka budak, tetapi mereka menikmati Sabat bersama dengan keluarganya. Tapi saudara tahu enggak, persis apa yang terjadi saat bangsa Israel sedang makan. Bangsa Israel makan, Allah turun persis pada saat bangsa Israel makan, nyamperin orang-orang Mesir, ngambilin nyawa anak sulung bangsa Mesir. Perhatikan baik-baik. Ini prinsip. Saat saudara bersabat, sebenarnya Allah sedang mengukuhkan kuasanya untuk memberitahu musuh-musuhnya bahwa musuh-musuh kita sudah dikalahkan. Amin. Oleh karena itu mari kita bersabat. Ibadah adalah bentuk sabat. Care group adalah bentuk sabat. Saya ajak saudara semuanya untuk kita mulai menyadari kebutuhan kita tentang sabat. Oke, kita akan lanjut versi yang kedua ya. Kita akan mempelajari tentang dosa dan janji yang hidup. Nah, saudara, ayat bacaan yang akan kita ambil ada di Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, lalu kita lompat ke ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 3 ayat 1 sampai 15
dan 21. Pembacaan firman Tuhan kali ini akan dilayani oleh Ibu Vina. Silakan Ibu. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 15 dan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ayat yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Oke, amin untuk firman Tuhan. Luar biasa ya saudara ya, ini sebuah tragedi yang enggak sembarangan. Ini sebuah tragedi yang tidak sembarangan. Tragedi yang dimulai di saat beberapa waktu setelah masa penciptaan. Nah dari pembacaan ayat ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yuk next. Next lagi. Ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita akan membahas dosa dan keganjilan manusia. Kalau saudara berpikir, oh dosa itu hanya sekedar perbuatan, keliru besar. Dosa itu lebih dari sekedar perbuatan. Dan ketika dosa datang, manusia menjadi makhluk yang ganjil, ya. Enggak genep gitu, ganjil. Katakan kan biasanya kan kita kan sering guyon kan, itu orang itu kurang siji, kurang 10%. Ya itu kan berarti enggak genep, istilahnya begitu. Dosa membuat manusia menjadi aneh, dosa membuat manusia menjadi tidak sebagaimana mestinya. Di poin yang kedua kita akan mempelajari Allah yang masih hadir. Ternyata di tengah-tengah dosa manusia Allah itu masih hadir. Dan kehadiran Allah membawa janji yang hidup di poin 3. Nah saudara siap untuk belajar firman Tuhan? Apakah saudara siap belajar firman Tuhan? Kasih tahu sebelahnya, yuk kita belajar yuk. Oke, thank you Bu Vina, nanti bacain ayat lagi selanjutnya. Ya poin pertama.
Poin pertama dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 17. Ular bertanya kan kepada Adam dan Hawa, gitu. Bukankah Allah berfirman? Nah saudara, pertanyaan ular kepada Adam dan Hawa ini ada sebuah maksud yang sangat amat jahat. Karena pertanyaan ular itu bukan permintaan informasi. Ular tidak butuh informasi. Ular atau iblis itu tidak butuh informasi. Ular atau iblis itu melakukan serangan rencana terhadap keandalan firman Allah. Dan dasar dari hubungan perjanjian itu sendiri. Ular membuat Adam dan Hawa meragukan firman. Saat manusia meragukan firman berarti manusia menolak karakter Allah sebagai Allah yang memegang perjanjian. Saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ayat 1, 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan? Perhatikan kalimatnya. Semua pohon di taman ini jangan kau makan buahnya, bukan. Berbeda dengan instruksi yang Allah berikan. Ular suka untuk ngetwist firman. Ular itu berusaha untuk memperdaya Adam dan Hawa agar, perhatikan baik-baik, agar Adam dan Hawa mulai berpikir, jangan-jangan Allah menyembunyikan sesuatu dari kami. Mengerti saudara? Serangan ular kepada Adam dan Hawa membuat Adam dan Hawa berpikir, jangan-jangan Allah menyembunyikan sesuatu dari kami. Allah itu baik dan tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Amin. Amin. Tetapi ular akan datang terus. Iblis akan datang terus untuk menipu kita semuanya. Karena caranya sama. Dari dulu, sekarang, dan selamanya caranya sama. Coba saudara perhatikan. Saat Yesus datang dan dibaptis, Bapa berkata kepada Yesus apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Beberapa waktu kemudian cerita berubah, Yesus ada di padang gurun. Iblis datang kepada Yesus. Apa kalimatnya? Jika kamu adalah anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Selalu ada kalimat yang dihilangkan dari iblis untuk menipu orang percaya. Selalu ada kalimat yang dihilangkan iblis untuk menipu Adam dan Hawa. Yang membuat Adam dan Hawa tidak percaya kepada Allah. Iblis pun demikian. Perhatikan baik-baik. Iblis tahu firman loh. Jangan salah saudara. Iblis tahu firman. Tetapi yang iblis tidak mau saudara tahu adalah Allah itu setia. Itu yang iblis tidak ingin saudara tahu. Karena kenapa? Perhatikan baik-baik. Meragukan firman Allah berarti menolak karakternya sebagai Allah pemegang perjanjian. Allah itu setia, amin. Namun iblis selalu datang dan membawa potongan firman. Ngomong sama saudara. Katanya firman Tuhan seperti ini, hidupmu kayak gini loh, ayo. Katanya keturunanmu tidak akan meminta-minta. Tapi hidupmu kok kayak gini? Itu kata siapa? Halo? Kata iblis. Saudara, ini dosa. Dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan ini ya. Herman Bavinck, seorang teolog yang sangat amat ajaib, yang sangat amat luar biasa, itu berkata loh, dosa yang pertama itu bukan perbuatan makannya, perhatikan baik-baik. Dosa yang pertama itu bukan perbuatan makannya, tidak. Dosa yang pertama itu saat Adam dan Hawa mulai meragukan Allah. Itu dosa. Meragukan Allah yang apa? Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Itu dosa. Jadi saudara jangan berpikir Adam dan Hawa makan buahnya itu dosa. Bukan. Dosa itu dimulai saat Adam dan Hawa meragukan firman Allah. Dosa dimulai saat kita semuanya meragukan firman Allah.
Makanya toh saudara, dengerin firman sungguh-sungguh. Lihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Iblis akan selalu membuat saudara meragukan Allah. Iblis selalu menyodorkan. Selalu menyodorkan apa? Fakta yang terjadi. Ini loh kayak gini. Bukankah firman Tuhan kan selalu seperti itu, bentuknya selalu pertanyaan. Ya toh? Saudara perhatikan, bentuknya selalu pertanyaan. Kan Allah berfirman, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon dari taman ini boleh kamu makan, asal jangan kamu makan yang ini. Tetapi iblis ngomong apa? Bukankah semuanya enggak boleh kamu makan? Saudara, hati-hati. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Iblis akan selalu datang memutarbalikkan firman supaya kita mulai meragukan Allah. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Pernahkah saudara terbelit berpikir ketika saudara melihat kehidupan saudara, katanya Tuhan peduli sama saya. Nyatanya hidup saya seperti ini. Nyatanya hidup saya berantakan. Nyatanya keluarga kami tidak baik-baik saja. Nyatanya anak kami tidak baik-baik saja. Nyatanya kondisi ekonomi kami tidak baik-baik saja. Perhatikan baik-baik. Iblis akan datang menyodorkan fakta yang sedang saudara alami. Dan mulai mempertanyakan keandalan firman Allah. Tapi pagi hari ini perhatikan baik-baik. Allah itu setia. Amin. Katakan bersama saya, Allah itu setia. 2, 3. Allah tidak pernah berbohong. Amin saudara. Allah tidak pernah berbohong. Ketika Allah berfirman, maka firman itu jadi. Perhatikan, dengerin baik-baik. Firman Allah tidak diuji dari apa yang saudara alami. Firman Allah sudah terbukti melalui, dengerin, firman Allah bukan diuji dari apa yang saudara alami. Firman Allah sudah teruji melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Oke. Dari situ, dari kematian dan kebangkitan Yesus, saudara menaruh iman di situ, baru saudara bisa melewati godaan iblis. Jadi pagi hari ini hati-hati. Iblis selalu menyamar, memakai potongan firman untuk menyodorkan keraguan. Iblis selalu menyamar, menodongkan firman untuk membuat kita mulai ragu. Tapi pagi hari ini saudara sudah dibekali oleh perlengkapan iman. Amin saudara. Perhatikan, salah satu perlengkapan iman adalah ketopong keselamatan. Katakan bersama saya, ketopong keselamatan. 2, 3. Ya, helm ya. Safety helmet. Kenapa kok ketopong keselamatan? Karena yang diserang iblis itu ini saudara, ini. Ini dulu yang diserang, nanti baru ini turun ke sini, ya kan? Setelah ini turun ke sini jadi perenungan, maka muncul tindakan yang tidak sesuai dengan iman. Polanya seperti itu. Tapi pagi hari ini, ketika saudara mendengarkan firman, simpan firman itu baik-baik. Simpan itu firman itu baik-baik. Allah adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah berbohong. Kalau Allah berfirman, maka firman itu jadi. Amin. Oleh karena itu kita butuh yang namanya firman. Nah saudara, tipu daya iblis membuat Adam dan Hawa jatuh. Yuk next. Namun kejatuhan manusia justru menjadi sarana terbaik bagi Allah untuk menunjukkan rencana keselamatannya yang sempurna. Kejatuhan manusia itu adalah pelanggaran perjanjian kerja. Namun penebusan adalah permulaan perjanjian kasih karunia dalam Kristus, sang penjaga perjanjian yang sejati. Nah perhatikan, ini luar biasa. Ini sangat amat luar biasa. Adam dan Hawa ada di bawah perjanjian kerja. Perjanjian kerja, ya saya ulangi sedikit, beberapa waktu yang lalu, kelihatannya 1 tahun yang lalu saya pernah bahas perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Contoh, perjanjian jual beli barang. Saudara sebagai pembeli membayar, penjual akan memberikan barangnya, itu perjanjian. Ada dua belah pihak. Allah mengikat perjanjian dengan Adam dan Hawa, perjanjian kerja.
Ketaatan Adam dan Hawa itu menentukan sikap Allah. Perhatikan baik-baik. Ketaatan Adam dan Hawa menentukan sikap Allah. Kalau Adam dan Hawa taat, maka Allah tidak mengusir mereka dari Taman Eden. Tetapi karena Adam dan Hawa tidak taat, Adam dan Hawa harus terusir. Tapi perhatikan, Allah adalah Allah yang baik. Amin. Pada akhirnya Adam dan Hawa gagal mentaati perjanjian kerja. Pada akhirnya Adam tidak taat. Adam memberontak kepada Allah. Namun Allah punya rencana lain. Allah tidak memberikan manusia, perhatikan baik-baik. Allah tidak memberikan manusia untuk menyelamatkanmu. Tetapi Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Ini beda. Ini beda saudara. Ini perbedaan yang jauh bumi sama langit. Kan Yesus berfirman kan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Begitu Yesus datang menggenapi hukum Taurat, atas nama kita, perhatikan, ketaatan Yesus di kayu salib, ketaatan Yesus selama hidupnya membuat kita terselamatkan. Amin, saudara. Masih ingat kisah Daud dan Mephiboset? Halo? Masih ingat? Mephiboset anaknya Yonatan, lumpuh, pincang. Tetapi karena Daud mengikat perjanjian sama Yonatan, bapaknya Mephiboset dapat untung. Perhatikan baik-baik. Allah mengikat perjanjian dengan putranya Yesus. Ketaatan Yesus itu menjadi standar. Perhatikan, ketaatan Yesus menjadi standar Allah memberkati kita. Saya mau nanya sama saudara, apakah Yesus pernah gagal taat? Tidak pernah. Apakah pernah Yesus gagal untuk mentaati perintah Allah? Oke, mari kita lihat, mari kita baca Filipi 2 ayat 5-8. Ibu Vina tolong bacakan Filipi 2 ayat 5-8. Ini adalah bentuk ketaatan Yesus. Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, perhatikan baik-baik. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai, perhatikan baik-baik saudara, kata mati diulangi berapa kali? 2 kali. Kalau ada ayat di Alkitab, satu ayat ada kata yang diulangi 2 kali, itu ada penekanannya. Yesus ketaatannya itu sempurna, dia taat sampai mati, karena itu adalah harga yang harus dia bayar. Agar kita semuanya menjadi milik Allah. Amin. Ketaatan Yesus yang sempurna membuat kita semuanya yang dulu adalah musuh Allah, kini menjadi milik Allah. Pagi hari ini, ketaatan Yesus membuat saudara menjadi milik Allah. Ketaatan Yesus membuat suami saudara, istri saudara menjadi milik Allah. Ketaatan Yesus membawa keluarga saudara menjadi milik Allah. Kalau sudah jadi milik Allah, yang tanggung jawab siapa? Allah sendiri. Perhatikan baik-baik, kalau kita karena ketaatan Yesus menjadi milik Allah, maka yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita itu siapa? Allah sendiri. Dan iblis akan datang mempertanyakan ketaatanmu. Perhatikan baik-baik, iblis akan datang mempertanyakan ketaatanmu. Kamu mau diberkati? Ayo hidup taat. Tetapi saudara, jawabnya begini, ketaatan Yesus yang sempurna itu buatku. Halo? Halo? Iblis akan datang menuduh saudara dengan menunjukkan ketaatanmu. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa taat saudara. Tapi begitu kita melihat Yesus dan ketaatannya, perhatikan baik-baik. Ketika kita melihat Yesus dan ketaatannya yang taat sampai mati, disitulah ada kuasa untuk kita taat. Tapi di saat yang sama, saat kita melihat Yesus yang taat, maka kuasa iblis dikalahkan. Tipu daya iblis dikalahkan. Oleh karena itu ayat ini pegang baik-baik.
Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati atas nama kita. Pagi hari ini sudah diberkati Tuhan, amin. Ketaatan siapa yang membuat kita diberkati? Ketaatan siapa saudara? Saudara bisa taat karena siapa yang taat terlebih dahulu? Yesus. Fokus kepada Kristus. Jadi pagi hari ini adalah hal yang ajaib, kita mendapatkan perjanjian anugerah, kita mendapatkan anugerah yang besar. Oke, kita lanjut lagi. Poin kedua, ya. Di tengah kondisi yang sudah rusak, di tengah kondisi yang hancur berantakan, Allah masih hadir. Allah mau hadir. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, Allah hadir, Allah datang. Nah saudara, apa yang Allah ucapkan kepada mereka? Yang Allah ucapkan adalah, di manakah engkau? Begitu kan? Di manakah engkau? Kalian ada di mana nih? Nah, saudara ini adalah prinsip ya. Pertanyaan di manakah engkau bukan pertanyaan ketidaktahuan. Allah bukannya enggak tahu. Allah tahu enggak Adam dan Hawa sudah berdosa? Tahu, tetapi kok kenapa dia nanya? Karena pertanyaan itu adalah panggilan pengadilan. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan itu adalah panggilan pengadilan. Allah memulai proses penebusan dengan menghadapi manusia akan kesalahannya. Sehingga menciptakan kemungkinan untuk bertobat. Inilah tindakan kasih karunia pertama dalam sejarah penebusan. Dengerin baik-baik. Adam dan Hawa ada di bawah perjanjian kerja. Dengerin, Adam dan Hawa ada di bawah perjanjian kerja. Saat Adam dan Hawa gagal, Allah datang nanya, kalian di mana? Tapi saudara harus tahu, Kejadian 3 itu mencatat hal yang lebih intim lagi. Buktinya apa? Mari kita lihat Kejadian 3 ayatnya yang ke-8. Perhatikan baik-baik ayat 8. Allah datang pada waktu hari apa saudara? Pada waktu hari apa? Ayo Kejadian 3 ayat 8. Allah datang pada waktu hari sejuk. Hari sejuk itu menggambarkan bahwa Allah itu suka datang, menikmati kesejukan hari yang Allah ciptakan untuk berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Bayangin, luar biasa kan? Coba bayangkan saudara, Allah itu gedenya, maha mulianya itu seperti apa? Namun dia datang untuk menghampiri Adam dan Hawa di saat hari yang sejuk. Allah ingin menikmati persekutuan dengan Adam dan Hawa. Namun sayang 1000 sayang, saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, pertanyaan Allah berubah. Mungkin sebelum Allah bertanya di manakah engkau, Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, kalian bagaimana? Di hari yang sejuk Allah datang dari surga menghampiri Adam dan Hawa dan bertanya, kalian bagaimana? Apakah kalian saling menikmati satu sama lain? Bagaimana ciptaanku? Apakah kalian, apa yang sudah kalian kerjakan? Itu menggambarkan hubungan antara Allah yang intim. Namun berbeda pertanyaannya. Allah bertanya, di manakah engkau? Ini adalah panggilan pengadilan saudara. Allah adalah hakim yang adil. Allah mengadili Adam dan Hawa. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau begitu apakah Allah mengadili saya? Ayo. Apakah pertanyaan ini masih relevan bagi saya, Pastor? Apakah Allah ini mengadili saya? Allah adalah hakim, saudara. Amin. Ketika perhatikan baik-baik ya, dengerin. Saat Adam dan Hawa berdosa, Allah datang bertanya apa, saudara? Di manakah engkau? Ada di mana kalian? Berarti. Ini pertanyaan pengadilan ya. Pertanyaan pengadilan. Kalau saya nanya sama saudara, ketika kita berdosa, Allah datang bertanya, di manakah engkau? Kira-kira saudara siap jawab gak? Ingat loh, Allah itu hakim yang adil loh. Perhatikan baik-baik, Allah itu hakim yang adil. Dan Allah selalu bertanya, di manakah engkau? Right after we sin. Persis setelah kita berdosa. Pertanyaan saya bagi saudara, siap gak saudara mempertanggungjawabkan perbuatan saudara di hadapan Allah yang adil? Halo? Ayo,
Perhatikan, jangan salah jawab. Jangan salah jawab. Apa yang terjadi saat saudara berdosa dan Allah datang bertanya, di manakah engkau? Bisa jawab tidak? Bisa jawab saudara? Saudara pasti sembunyi kan? Pasti sembunyi. Pasti sembunyi. Menakutkan ya. Yes, menakutkan sekali. Coba misalnya begini deh. Misalnya saudara punya salah sama orang. Ya. Pasti saudara akan hindarin orang itu, betul? Betul? Halo, betul ya saudara ya? Bagaimana kalau kita berbuat salah kepada Allah? Kita mau lari kemana juga kita gak akan pernah bisa sembunyi. Tapi, saudara mau dengar kabar baik? Saudara mau dengar kabar baik? Oke, next. Pertanyaan, di manakah engkau menemukan penggenapannya dalam Kristus yang menjadi yang hilang demi kita? Ia tidak mengenal dosa dan menjadi dosa karena kita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, dengerin. Ini adalah jawaban dari di manakah engkau. Coba Bu Vina bacakan 2 Korintus 5 ayat 21. Kita akan lihat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, kembali ke PowerPoint. Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Allah nanya, di manakah engkau? Panggilan pengadilan. Perhatikan, kita nggak akan pernah bisa sembunyi dari Allah, betul? Setitik dosa yang kita lakukan Allah tahu, betul? Tapi pertanyaan di manakah engkau ini digenapkan di dalam Yesus yang mati dan bangkit atas nama kita. Yang artinya begitu begitu Allah bertanya di manakah engkau? Jawaban yang paling tepat adalah Yesus sudah mati buatku, Yesus sudah menanggung dosaku. Yang setuju katakan amin. Saudara, tidak enak hidup di dalam rasa bersalah terus-menerus, betul? Pernahkah saudara berpikir jangan-jangan aku tidak mau datang ke gereja karena aku banyak dosa sama Tuhan. Aku tidak mau datang ke gereja karena aku belum benar hidupnya. Aku ini enggak layak. Terus saudara datang kemari, aduh firmannya kok kayak gini ya. Allah tahu lagi aku sembunyi. Tapi dengerin saudara. Allah tahu saudara sembunyi. Allah tahu. Tapi Allah menyediakan Yesus. Allah menyediakan Yesus. Amin. Begitu Allah nanya, di manakah engkau? Yesus jawab, di sini. Di sini. Di dalamku. Saudara tahu artinya apa? Begitu Yesus menjawab di dalamku. Semua dosa saudara tertanggung secara sempurna. Amin saudara. Adakah yang pernah berpikir demikian? Saya enggak mau datang ibadah karena takut bertemu dengan Tuhan. Enggak usah datang ibadah saudara. Di rumah pun Tuhan lihat kok, betul? Tetapi Tuhan menyediakan Yesus. Ini loh yang penting. Kristus adalah Adam yang terakhir yang tidak bersembunyi dari Allah di taman. Perhatikan. Melainkan berdiri terpampang di hadapan murka ilahi yang penuh di Kalvari, dengan demikian menjawab panggilan ilahi atas nama umatnya. Perhatikan baik-baik. Adam dan Hawa, begitu Allah nanya di manakah engkau, Adam dan Hawa ngapain? Sembunyi, ngumpet mereka karena salah. Itu adalah Adam yang pertama. Adam yang kedua, dia enggak ngumpet. Adam yang kedua. Siapa Adam yang kedua? Yesus. Dia malah berdiri di hadapan murka Allah. Mengizinkan dirinya dihancurkan sedemikian rupa. Menerima murka Allah agar saudara tidak dihukum. Agar saudara tidak terus-menerus merasa bersalah. Saudara tahu, Yesus itu berdiri terpampang di hadapan murka Allah supaya saudara itu tidak berprasangka buruk
bahwa Allah sepertinya menghukum saya. Enggak ada. Allah tidak menghukum kita di dalam Yesus. Amin. Kalau Allah tidak menghukum kita, perhatikan, kalau Allah tidak menghukum kita, jangan sekali-kali kita menjadi hakim bagi saudara seiman kita. Amin, saudara. Saya ingin menceritakan sesuatu yang ironis, sangat amat ironis. Saya sedang berduka. Beberapa waktu yang lalu, hari Kamis, kita punya ketua perwil namanya Pendeta Yusuf Suwandi. Ya. Hari Rabu saya dapat kabar duka yaitu istrinya meninggal. Saya dapat kabar duka istrinya meninggal, saudara. Hari Kamis ketika saya pimpin doa malam, saya nggak tahu tuh, saya tuh sedih sekali. Sangat-sangat amat sedih sekali. Saya ngajak jemaat yang datang untuk berdoa, ayo kita berdoa untuk ketua perwil kita. Karena itu ada kesedihan yang luar biasa. Ternyata setelah saya berdoa, saya bertemu sama Bu Yun. Bu Yun cerita tragedi yang terjadi, yang menimpa Ibu Betty, almarhum Ibu Betty. Dengarkan baik-baik. Saudara, jika ada saudara seiman kita yang sedih, bawa mereka kepada salib Kristus, bawa mereka, hibur mereka di dalam Yesus. Jangan dihakimi, amin. Jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang suka menunjukkan Yesus. Jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang membawa kasih Kristus. Mengapa? Karena penghukuman sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Saudara pikir Yesus tidak mati buat mereka? Mati buat mereka, buat kita juga. Oleh karena itu, 1 Korintus 2 ayat 2, saya tidak mau tahu apa-apa. Yang saya mau tahu adalah Yesus mati buat saya dan saudara. Selesai perkara, amin. Mari kita belajar untuk melihat Yesus. Kesampingkan penghukumanmu, Yesus sudah menanggung hukuman kita. Yang setuju katakan amin. Ini mesti tegas, saya harus tegas, saudara. Maaf kalau saya agak emosional. Karena saya ingin membentuk kehidupan jemaat untuk bebas dari penghakiman. Amin. Saudara tahu ada ayat berkata, ukuran yang kamu ukurkan untuk saudaramu akan diukurkan kembali. Saudara tahu ayat itu ya? Tahu ya? Di dalam nama Tuhan Yesus ayat itu tidak terjadi di antara kita. Mengapa? Karena kita nggak suka menghakimi. Oke. Mengapa kita tidak suka menghakimi? Yang sudah nanggung kita siapa? Yesus. Siapa yang berdiri terpampang di hadapan murka Allah untuk kita? Yesus. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin saudara. Ini loh. Jadi ketika saudara, kita kembali lagi ke sini ya, Ketika Allah bertanya pagi hari ini, di manakah engkau? Di manakah engkau? Tenang, ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Yesus. Yesus menjawab seperti ini. Jemaat GBI Keluarga Kudus yang engkau cari Bapa, ada bersamaku, mati bersamaku. Aku sudah nanggung dosanya. Jangan timpakan hukuman kepada jemaat GBI Keluarga Kudus. Timpakan hukuman kepadaku. Turunkan berkat untuk jemaat GBI Keluarga Kudus. Karena aku taat buat engkau. Amin. Amin saudara. Amin. Pagi hari ini saudara diberkati? Oke. Jadi ketika ada pertanyaan di manakah engkau, Yesus yang menjawab. Yesus yang menanggung dosa kita. Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yesus yang ingin kita tenggelam di dalam kasih-Nya. Oke, kembali ke PowerPoint selanjutnya. Ini poin yang terakhir. Kalau poin terakhir artinya sebentar lagi mau pulang saudara ya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 15 sampai 21. Jadi setelah ular menipu Adam dan Hawa, Allah berfirman kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan. Perhatikan. Keturunan perempuan ini akan menginjak kepala
Tetapi keturunan ular ini akan menginjak tumit. Itu maksudnya apa, Pastor? Maksudnya begini, luka di tumit melambangkan penderitaan sementara sang hamba, kepala yang hancur mendatangkan kemenangan sempurna. Disalib Kristus, katakan bersama salib Kristus 2-3. Kutukan perjanjian ditanggung agar berkat perjanjian dapat diberikan. Sebuah pola yang telah ditetapkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Maksudnya begini, saudara, perhatikan baik-baik. Luka di tumit itu enggak seberapa. Ya, luka di tumit itu enggak seberapa. Pak Luki baru sembuh dari ACL. Pak Gembala pernah kena ACL. Tapi meskipun kena masih bisa jalan, betul? Masih bisa jalan. Nah sekarang kalau misalnya kepala yang kena itu bisa jalan enggak? Kalau kepala yang hancur bisa jalan enggak, saudara? Halo? Tidak. Tidak. Yesus menderita sementara di atas kayu salib dengan tujuan kuasa iblis dikalahkan secara sempurna. Total, selesai. Kutukan perjanjian ditanggung ya. Di dalam kitab Ulangan, barang siapa mentaati hukum Taurat secara sempurna, dia diberkati. Barang siapa gagal, dia akan dikutuk. Perhatikan baik-baik, dikutuk. Yesus datang menggenapi hukum Taurat atas nama kita. Yesus datang menggenapi hukum Taurat atas nama kita. Harusnya yang diberkati siapa? Yesus kan? Tetapi tidak. Ketika Yesus datang menggenapi hukum Taurat atas nama kita, berkat yang harusnya dia terima, dia berikan kepada kita karena ketaatannya. Amin, saudara? Ini adalah pola yang ditetapkan semenjak Kejadian 3 ayat 15. Bayangkan, Kejadian 3, peristiwa Kejadian 3 sampai ke salib Kristus itu kira-kira 2000 tahun. 2000 tahun. Dan ayat ini sudah digenapi di dalam Yesus. Jadi saudara, pagi hari ini bukan orang yang sedang dikutuk Allah. Saudara adalah orang yang diberkati Allah, amin. Karena Kristus, berkat perjanjian itu banyak enggak? Oh banyak sekali. Begitu besar kasih Allah pada kita. Terus anak, cucu, terus amin. Tuhan mengubah apa? Terus bagi orang percaya, amin saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucumu. Amin. Itu bukan karena saudara hebat, enggak ada yang hebat dari antara kita. Kenapa anak cucu kita diberkati? Karena ada yang nanggung dosa kita. Kenapa anak cucu kita diberkati? Mengapa keturunan kita diberkati? Karena Yesus sudah menanggung dosa kita semuanya. Ingat, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga. Amin. Saudara, ada cerita yang menarik. Ini cerita Bapak Gembala sendiri. Di keluarga besarnya Bapak Gembala itu, Bapak Gembala kan anak kelima kan, anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah, Bapak Gembala ini Kristen sendiri, dulu orang percaya, yang semua keluarganya masih belum orang percaya. Dari Bapak Gembala, kemudian kakak keduanya jadi orang percaya, adik keduanya jadi orang percaya, dan perhatikan, dari Bapak Gembala yang menjadi orang percaya pertama di keluarga besarnya, muncul 4 pendeta. 4 pendeta, saudara. Saya, saudara saya, dan saudara saya. Loh, iya toh, betul kan? Betul kan? Saya, saudara sepupu saya, dan saudara sepupu saya. 4. Itu artinya apa? Bapak Gembala menikmati janji Tuhan. Saudara, kalau pendeta saudara menikmati janji Tuhan, masa saudara enggak? Ya pasti lebih lagi dong. Amin. Oleh karena itu lihat Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Amin. Lihat Yesus aja. Dia yang udah nanggung kutuk, dia menanggung kutuk bagi kita. Ketika saudara baca Kejadian 3 ayat 15, bacalah dari lensa Kristus.
ayat ini sudah digenapi. Selesai, sempurna. Yesus berkata, kalimat terakhir Yesus yang Yesus ucapkan adalah sudah selesai. Itu kalimat pamungkas, kalimat kayak final gitu loh, final anti klimaks yang final, deng selesai. Yang artinya all the debt, semua hutang dosa sudah terbayarkan. Orang percaya bukan orang berdosa lagi. Jemaat GBI Roh Kudus bukan orang berdosa lagi, amin. Katakan bersama saya, di dalam Yesus saya bukan orang berdosa lagi. Ngomong sama sebelahnya, kamu ngerti enggak kamu? Ngerti enggak kamu? Jadi saudara bukan orang berdosa ya. Amin saudara. Bahagia enggak kalau Yesus sudah menanggung dosa kita? Seluruhnya. Saya bikin tesis pengampunan sepenuhnya. Yang artinya Yesus melalui karya salibnya itu tuntas selesai. Jadi pagi hari ini jangan berpikir saudara orang berdosa. Berpikirlah bahwa saudara itu akan dimenangkan oleh Kristus. Jadi saudara bukan orang berdosa lagi, saudara bisa menang atas dosa. Amin. Ketaatan Kristus membuat kita menang atas dosa. Oke, masih di poin yang sama, yuk next. Nah saudara, ketika Adam dan Hawa, perhatikan ini penting ini. Ketika Adam dan Hawa menyadari dirinya berdosa, dia sembunyi. Ketika dia sembunyi, dia bikin bikin cawat dari daun. Ya. Tetapi apa yang Allah kerjakan? Allah nyari binatang nih. Allah nyari binatang. Lalu Allah, perhatikan, Allah bunuh binatang itu sendiri. Oke. Kulitnya Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Ini luar biasa. Harusnya Adam dan Hawa itu mati. Dengarkan baik-baik. Harusnya Adam dan Hawa itu mati. Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah menyelesaikan permasalahan yang Adam dan Hawa kerjakan. Allah cari binatang, dibunuh. Ketika dibunuh keluar apanya? Keluar duitnya, bukan. Keluar darahnya. Keluar darahnya. Kulitnya dikasih ke Adam dan Hawa. Allah yang menyelesaikan. Ini maksudnya apa? Kulit binatang adalah suatu protosakramen, tanda yang terlihat dari anugerah yang tidak terlihat. Kulit binatang menggambarkan kebenaran Kristus yang dikaruniakan kepada orang-orang percaya. Suatu penutup yang tidak dibuat oleh tangan manusia, melainkan diberikan oleh anugerah ilahi melalui kematian pengganti. Perhatikan, kulit binatang menggambarkan kebenaran siapa? Kristus, kebenaran Kristus. Saudara tidak bisa menutupi diri saudara loh dari Allah loh, tidak bisa loh. Mungkin kita berpikir, oke, saya mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya mau datang ke gereja, mau taat kepada Allah supaya dosa saya diampuni. Itu tidak beda jauh dari Adam dan Hawa yang menutup diri dengan kulit ara. Oke? Saya mau beramal supaya apa? Supaya dosa saya tertutupi. Saya mau ngajak Pastor Danis supaya dosa saya tertutupi. Atau mungkin saya mau jadi pendukung MU sama kayak Pastor Danis supaya dosa saya tertutupi. Gak bisa. Gak bisa ya. Gak bisa. Tetapi Allah itu adalah Allah yang baik. Katakan bersama saya, Allah itu baik. 2, 3. Apa yang Allah kerjakan? Allah berikan Yesus. Yesus itu pakaian kita, amin. Saudara ingat tahun lalu kenakan siapa? Kenakan Kristus, kenakan Yesus. Perlengkapan perang kita adalah Kristus, amin. Ini kan sama kan kayak tahun lalu kan, kitab Efesus. Perlengkapan perang kita itu Kristus. Dan Allah pakaikan, perhatikan ini bentuk kasih Allah yang luar biasa. Allah menghampiri kita yang kita sedang bersembunyi. Jadi pagi hari ini saudara jangan bersembunyi di hadapan Allah. Datanglah cepat-cepat kepada Allah karena di situ ada pertolonganmu. Di situ ada baju untuk menutupi rasa malumu. Amin. Datang kepada Allah. Saat kita datang kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita Yesus. Allah berkata, aku tahu kamu berdosa. Pakai ini.
Aku tidak memarahinmu, aku tidak menghukummu. Karena hukumanku sudah ditanggung putraku Yesus. Pakai Yesus ya, kan enak toh saudara. Sudah disediakan, dipakein lagi. Kurang baik apa Allah kita? Halo? Kurang baik apa Allah kita? Kita punya tugas, saya punya tugas. Tugasnya apa? Untuk membawa saudara kepada Allah. Agar saudara menyadari jubah kebenaranmu yang diberikan secara cuma-cuma di dalam Yesus. Pagi hari ini saya melihat jemaat dengan jubah kebenarannya di dalam Yesus. Amin. Saya melihat baju-baju Yesus ini sudah pada nempel. Pakai terus ya saudara ya. Jangan dilepas. Karena saat saudara pakai Kristus, saudara dirubah. Ada transformasi yang muncul karena Kristus. Amin. Oke, saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Apa yang bisa kita pelajari? Apa hubungan ayat firman ini dengan tema tahunan kita? Yang pertama, Allah mencari kita yang berdosa. Ini untuk masuk ke dalam persekutuan yang intim dengannya di dalam Yesus. Allah mencari saudara. Pagi hari ini Allah mencari saudara. Pagi hari ini Allah berkata, mana ya jemaat GBI Roh Kudus ya? Mana ya yang sebulan sekali datang karena rasa bersalah? Sini. Ada Yesus nih. Mau tak pakein mau enggak? Aku sudah mengampuni dosamu loh. Nah itu Allah itu seperti itu. Amin saudara. Allah itu Bapa yang baik. Bapa yang baik saat lihat si bungsu ada di depan, apa yang Bapak kerjakan? Lari nyamperin si bungsu. Saudara pulanglah. Bukan pulang ke rumah ya, enggak ya. Maksudnya pulanglah, lihat Bapamu yang menyambut engkau. Yang siap untuk memberikan jubahnya. Supaya saudara tidak berdosa lagi. Itu Allah yang ingin bersekutu dengan orang berdosa. Allah yang ingin bersekutu dengan orang berdosa karena Yesus. Nah, persekutuan tersebut memampukan kita untuk hidup mengekspresikan Kristus. Jadi saudara yang berdosa ini diampuni dosanya, dipakein baju Kristus, masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa melalui Roh Kudus, baru bisa mengekspresikan Kristus. Itu step yang harus kita pegang baik-baik. Jadi pagi hari ini saudara, lihat siapa? Lihat siapa saudara? Lihat Yesus yang baik. Lihat Yesus yang mengasihi saudara. Katakan bersama saya, Yesus mengasihiku. Kasih tahu sebelahnya, Yesus mengasihimu juga. Oke, saudara sudah siap untuk kesimpulan? Kesimpulannya setelah ini kita selesai. Yang pertama, Allah adalah Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Allah itu baik, Allah ingin menyelamatkan saudara. Allah ingin menyelamatkan suamimu, Allah ingin menyelamatkan istrimu, Allah ingin menyelamatkan anak-anakmu. Allah ingin menyelamatkan masa depanmu. Jangan bilang sama siapa ya. Allah ingin menyelamatkan anak-anak saudara yang di luar kota yang saudara gak ngerti kayak gimana. Halo? Amin. Keselamatan Allah secara sempurna ada di dalam Yesus dan karyanya. Dan kita sebagai orang percaya telah dibenarkan secara sempurna di dalam Yesus. Kita juga dibenahi untuk hidup sebagai orang benar di dalam Yesus. Jadi setelah kita diampuni, kita akan disucikan, dikuduskan untuk itu bagi Dia. Amin untuk firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Silakan pemain musik maju ke depan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Bapak, kami tidak mau sembunyi lagi. Kami tahu Engkau selalu menanti kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Ketika Engkau bertanya di manakah kami akan menjawab kami di sini. Kami sudah diselamatkan di dalam Yesus, siap untuk masuk ke dalam persekutuan-Mu yang kudus. Bapak, sudah sekian lama kami menanggung rasa bersalah. Sudah sekian lama kami mungkin tidak bisa menikmati kehidupan kami. Karena kami dihantui oleh dosa kami. Tetapi pagi hari ini, kami bisa beristirahat, kami bisa rest. Karena Yesus itu mengasihi kami. Mungkin kami berpikir musibah yang terjadi di dalam hidup kami adalah
konsekuensi dari dosa kami. Mungkin kami berpikir musibah ini terjadi karena dosa kami. Namun pagi hari ini, dosa kami sudah diampuni di dalam Yesus secara sempurna. Ada hal yang harus kami kerjakan Bapa. Dengan demikian, undang kami masuk ke dalam persekutuan-Mu. Agar kami diubah segambar dan serupa dengan Kristus. Bapak, hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menjamah jemaat di tempat ini. Engkau yang akan terus membenahi cara berpikir mereka. Engkau yang akan terus-menerus memperbaiki cara berpikir mereka. Sehingga jemaat di tempat ini benar-benar utuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah karya keselamatan putramu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.